dioleskeun, diunuh, dikenyot. Oh iya petangnya lagi. Oh, dicolok kayak komes. Kenapa? Itu gila man. Lain cukil, padun. Ya, Oh, cukil bro. apa lagi ngejo? Even I don't understand. Proper pipe, right? Kalau cukil, Di apalagi depan orang lo ngejo pergi. sangu. Ya, mau udo Di dalam, inside, Iya right? di dalam. Di dalam. di jero. Enggak seperti itu. Disenget ieu kenyot, kebejir haseup. Keluar haseup. Aku pikir kamu smoke drugs, man. Lain ya malu kebiasa garap filter. Terlalu bintang atau drugs, mate. Lain garap filter rokok tulin rak-rak. Oh, iya. Sekarang aku lagi di Jalan Asia Afrika dan tadi habis makan batagor dan tadi ada banyak hal-hal seru yang terjadi waktu makan batagor. Ya makan batagor ini di sebelah sana, jadi di sana sebelah sana. Terus kita lagi mau ke alun-alun gitu. Tapi ya di sini ada banyak orang, banyak turis, jadi bagus ya. Bagus buat ekonomi lokal gitu. Aku mau kasih lihat nih. Nah ini ikonik banget ya, landmark yang penting di Bandung, namanya Jalan Asia Afrika. Dan aku bacain sedikit latar belakang sejarahnya. Jadi di tahun 1955, Bandung ini menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika. Dan konferensi ini dihadiri oleh 29 negara dari Asia dan Afrika. Dan sebagian besar negara adalah yang baru merdeka gitu dan sedang melawan kolonialisme gitu. Dan setelah konferensi Asia Afrika ini, jalannya kemudian diubah menjadi Jalan Asia Afrika gitu, sebagai penghormatan terhadap peristiwa bersejarah tersebut gitu sih. Dan nama ini tuh melambangkan solidaritas negara-negara Asia Afrika, semangat kemerdekaan, penolakan terhadap kolonialisme dan imperialisme, serta kerjasama antar negara berkembang gitu. Jadi ini alun-alun kota Bandung. Banyak pedagang di sini. Ada yang jual bakso, cuangki, ada yang jual es. Dan bisa piknik juga tuh, ada tikar. Jadi ya itu kayak buat piknik ya, bagus sama keluarga. Dan sejuk juga ya, banyak angin kebetulan hari ini. Oh ini masjidnya. Gimana caranya masuk ke sana ya? Dan ini adalah Masjid Bandung, Masjid Raya Bandung. Kita mau cobain bus tour. Kita mulai perjalanan. Ada kakak tour guide-nya. Cek satu dua, cek. Kamu lewat mana Pak? Oke, baik. Semuanya sudah siap ya? Kita akan berkeliling kota Bandung. Kita akan melihat apa saja yang ada di Bandung dan saya akan menemani semuanya sekitar 30 menit ke depan. Insya Allah kita akan berkeliling bersama-sama melihat bangunan-bangunan Belanda di kota Bandung. Dan sebelum lebih jauh lagi, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Orang Bandung bukan? Bukan. Bukan. Dari mana Bu? Dari Bogor. Yang di depan yang mana Pak? Dari Brebes. Dari Brebes yang belakang. Dari Garut. Oke, ada lagi? Dari Inggris. Dari Garut juga sama. Dari mana Pak? Dari Inggris. Oh ini dari Inggris. Oke, halo Mister. Beliau bisa bahasa Indonesia? Sedikit. Oh. Iya, baiklah. Halo Mister. I'm Turkish here. I'm Turkish here, but I'm sorry I cannot speak English very well. But you can enjoy the view, right? Thank you in advance. So we go around Bandung to see historical building in Bandung. Oke, dan here we go. Oke, baik. Dan semuanya perkenalkan dulu
Nama saya Karina. Saya adalah pemandu wisata di Bandung dari Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Di sini saya bersama driver saya, namanya Payana. Semuanya saya hello ke Payana. Halo Payana. Halo Payana. Oke, baiklah. Kita akan mulai perjalanan kita dari Jalan Bancoy. Kita belok ke kanan. Kita masuk ke Jalan Bancoy. Oke. Baik, kita masuk ke Jalan Bancoy. Ini namanya di sini saya bertugas untuk mengenalkan sejarah Kota Bandung. Saya mohon izin untuk memulainya dari Jalan Bancoy ini. Oke, coba lihat sebelah kanan. Ini adalah Bancoy itu pemukiman yang bersatu dengan kandang kuda. Ini kandang kuda pada zaman kolonial Belanda. Kita tinggalkan istal kuda, kita masuk ke situs penjara Bancoy. Bapak Ibu coba lihat sebelah kanan. Ini ada penjara presiden pertama Indonesia di sebelah kanan. Ada patung Pak Soekarno di dalam. Presiden pertama Indonesia di penjara di sini. Kenapa? Karena difitnah oleh Belanda. Sebentar Pak, naik coba lihat sana. Oke, terlihat. Pak Soekarno di penjara di sini karena difitnah oleh Belanda dan beliau ini memberontak pada saat itu pemerintahan Belanda. Oke, kita tinggalkan penjaranya, kita akan belok ke kanan. Oh, kita lurus, baik. Kita lurus, nanti kita akan lihat gedung pengadilan Pak Soekarno ada di Jalan Perintis Kemerdekaan. Kalau kita ke kanan atau ke kiri Bu, itu tadi namanya Jalan ABC. ABC biasanya merek apa Bu? Baterai. Saus ya, kecap, ya ada lain-lain. Tapi ABC itu artinya Arab, Bumi Putra, Cina. Dulu yang tinggal di sini yang berdagang itu orang Arab, Bumi Putra itu orang Bandung dan Cina. Oke, dan baiklah kita akan lihat juga di depan. Ini adalah area ruko-ruko. Ini toko-toko yang mana rata-rata pengunjungnya itu bapak-bapak. Karena di sini tuh benar Pak, karena di sini tuh banyaknya toko-toko elektronik ya, lalu juga mesin-mesin, kabel dan lain-lain. Kita tinggalkan jalan ini, kita belok ke kiri di depan. Kita masuk ke Jalan Sunia Raja. Kita belok ke kiri dari sini. Kita lihat juga di jalan sana. Nanti kita masuk ke sana ya. Tapi karena ini satu arah, jadi kita harus muter dulu ke stasiun Bandung, baru kita masuk ke sana. Oke, kita masuk ke jalan ini. Namanya Sunia Raja. Di sebelah kiri juga ini masih area ruko-ruko seperti ini, toko-toko. Dan juga ya, tadi kan Bu, tadi area bapak-bapak. Kalau ibu-ibu di sebelah sana, Pasar Baru. Kalau ibu-ibu ya, betul Pak. Ada Pasar Baru di depan, di sebelah kiri ada namanya Pasar Baru Trade Center. Nah ini kalau dari sini, dari perempatan ini kita belok ke kiri, ada Pasar Baru Trade Center. Namanya kalau kita lurus ada Pasar Andir, Pasar Kebonjati, ada Pasar Ciguriang dan lain-lain. Nah itu yang warna merah dan krem itu adalah Pasar Baru Trade Center namanya ya. Oke, kita masuk ke jalan ini namanya Otista. Lalu sebelah kiri kalau ini ada stasiun kereta api namanya Stasiun Bandung. Tapi ini gerbang selatan, ini gerbang belakang. Kalau gerbang utaranya ada di Jalan Kebon Kawung di sana ya. Kita masuk dulu ke jalan Stasiun Timur kalau yang ini. Tentunya ada rel kereta apinya di situ. Rel ini dulunya dijadikan batas antara Bandung Utara dan Bandung Selatan sebelum terjadinya Bandung Lautan Api. Yang menjadi batasnya adalah jembatan yang akan kita lihat di depan. Oke, kita lihat ada sebuah patung. Ini namanya sebelah kiri. Kita lihat dulu patungnya ya sebelum lihat jembatannya. Di sebelah kiri ini namanya patung Laswi. Laswi itu artinya Laskar Wanita Indonesia. Lalu juga jembatannya yang warna putih namanya Jembatan Viaduk yang dulunya dijadikan batas Bandung Utara dan Bandung Selatan sebelum terjadinya Bandung Lautan Api. Dan di sebelah kiri lagi kalau ini ada patung pelajar pejuang. Dan juga ada kantor pusat kereta api Indonesia di sana atau KAI. Kita masuk ke Jalan Perintis Kemerdekaan. Di sini kita akan melihat tadi kan Pak Soekarno Bu di penjara ya di sana. Sekarang kita lihat gedung pengadilannya ada di sebelah kiri kita. Ini namanya Gedung Indonesia Menggugat.
Bapak Soekarno disidang di sini dan beliau divonis hukuman 4 tahun penjara di lapas Sukamiskin di Bandung Timur. Kalau ini gereja. Ini gereja Protestan tertua di Bandung, namanya The Battle. Nah ini, oke, ini salah satu gereja Protestan yang cukup tua juga. Baik, kalau ke sebelah kanan itu ada Bank Indonesia. Lalu juga ini ada taman, namanya Taman Balai Kota. Di taman ini ada taman-taman lainnya seperti ada Taman Dewi Sartika, ada Taman Mini, Taman Gazebo, ada Taman Labirin, Taman Ikan, Badak dan lain sebagainya. Dan di sana ada kantor wali kota. Ada kantor wali kota Bandung di depan di sebelah kanan. Oke, nah ini. Oke, nah ini sebelah kanan kita, ini adalah kantornya wali kota Bandung, yaitu Bapak Farhan dengan wakilnya Bapak Erwin. Dan Bapak ini dulunya adalah gudang kopi. Pemiliknya namanya Andreas de Wilde. Andreas itu salah satu pengusaha sukses yang memegang 50% tanah di kota Bandung pada saat itu, Bu. Sangat kaya raya. Tapi kekayaannya diambil alih oleh Republik Indonesia karena Andreas itu keturunan Belanda, ya, makanya diambil. Baik, kalau sekarang ini adalah Jalan Wastu Kencana. Konon katanya dulu tanah Sunda itu dikuasai oleh sebuah kerajaan yang bernama Pajajaran, yang dikuasai oleh Prabu Siliwangi. Makanya Bandung itu identik dengan Maung Bodas, atau yang artinya harimau putih. Nama Siliwangi dijadikan nama jalan, nama hutan, stadion, museum, rumah dinas, bahkan nama-nama divisi. Salah satu rumah dinasnya ada di sebelah kanan. Ini adalah rumah dinas Pangdam Kodam Siliwangi. Nama jalan ini namanya Jalan Wastu Kencana. Wastu Kencana itu nama kakeknya Prabu Siliwangi. Kita belok kanan. Kita masuk ke Jalan Riau. Ini namanya Jalan Riau. Oke. Jalan Riau di sini, tapi sudah lama diganti nama jalannya, bukan Riau lagi kalau sekarang, Bu. Namanya sekarang menjadi Jalan LLRE Marta Dinata atau Laksamana Laut Raden Edi Marta Dinata. Kalau dari sini kita belok ke kanan. Kalau kita belok ke kanan, ada gedung warna hijau. Itu namanya BEC. Itu namanya Bandung Electronic Center. Kalau Bapak Ibu mencari alat-alat elektronik yang cukup lengkap, silakan kunjungi BEC. Kalau Teteh mau berbelanja, dari lampu merah ini kita belok ke kanan, ada di Jalan Merdeka. Di sana ada sebuah mall namanya BIP, Bandung Indah Plaza. Ada di Jalan Merdeka. Kita belok ke kiri, kita masuk ke jalan yang juga sangat terkenal di Bandung. Biasanya kalau anak-anak Bandung itu mereka nongkrongnya di jalan ini. Ini namanya Jalan Dago. Kenapa disebut Jalan Dago? Semuanya coba lihat ke depan. Di Jalan Dago ini, di kiri dan kanannya terdapat pohon-pohon yang besar, yang mana pepohonan ini menjadi salah satu bukti bahwa dulunya kawasan ini ada hutan belantara. Tidak ada orang yang berani masuk ke jalan ini sendirian. Terutama bagi para petani yang tinggal di Dago atas sana, mereka kalau mau turun itu harus pada Dago. Jadi Dago itu artinya tunggu, betul. Dago itu bahasa Sunda, Pak, yang artinya tunggu. Dagoan katanya, tungguin. Kenapa harus saling menunggu? Karena kan dulunya ini adalah hutan, banyak binatang buasnya, banyak kejahatan dalam kegelapan. Oleh sebab itulah jalan ini pun disebut Jalan Dago, karena ini adalah tempat untuk menunggu. Jalan Dago yang juga diganti namanya menjadi Jalan Insinyur Haji Juanda, tapi walau begitu tetap terkenalnya Jalan Dago juga, ya. Oke, kita tinggalkan Jalan Dago, kita belok kanan. Kalau kita tetap lurus itu Dago atas, ya. Itu Dago atas. Ini masih Dago bawah. Ibu jika menyadari, Teteh, jalan ini itu semakin menanjak sedikit demi sedikit.
Karena kalau kita tetap lurus, kita ke atas, bisa tembus ke Lembang, Bandung Utara di sana. Tapi kita nggak ke sana ya. Oke, kita belok kanan. Iya. Oke, baik. Sebentar. Iya, baik. Semuanya coba lihat bandros yang di depan. Tadi Ibu waktu kita break dulu, terlihat ya di sana itu ada bandros warna merah, warna hitam, warna ungu, warna biru dan lain-lain. Ada apa nih, Pak? Nah ini bandros yang warna ungu, warna juga yang di depan itu warna hitam. Berbeda Bu, berbeda dengan yang kita naiki. Bentar. Baik, sebentar kita lihat ini ada apa ya. Yap, baik. Cek saudara, cek. Nah, bonus yang ini berbeda yang kita naiki dengan yang kita naiki. Apa bedanya? Yang kita naiki ini adalah bandros pertama sekali yang dikeluarkan pada tahun 2013. Dulunya 2 tingkat atau double decker dulunya ya. Tiang yang dekat Ibu untuk naik ke atas yang Ibu duduki dengan teteh dulunya adalah tangga. Dulu tangga untuk naik ke atas. Tapi sayang sekali karena di Bandung ini masih banyak pohon yang condong seperti ini. Banyak kabel udara yang rendah posisinya, makanya bandrosnya terpaksa harus dipotong jadi 1 tingkat saja. Tapi 2018 dikeluarkan 12 armada yang baru, namanya bandros permen. Ini Ibu kalau melihat warna pink, warna abu-abu, warna hitam itu namanya permen. Yang kita naiki bukan permen. Kalau yang ini namanya bandros Mang Dudung. Kalau yang ini namanya Mang Dudung. Kenapa Mang Dudung? Mang Dudung itu ada artinya Pak. Artinya masyarakat anu peduli Bandung. Ya disingkat menjadi Mang Dudung. Nama bandrosnya nama makanan. Orang Sunda pernah makan bandros ya. Kalau Jakarta ada pancong. Kalau di Jawa Pak seperti di Jogja atau di Malang namanya gandos. Jawa Barat namanya bandros. Barangkali Bapak pernah makan kue pukis. Nah itu bentuknya mirip dengan bandros, tapi adanannya berbeda kalau dengan pukis ya. Kalau dengan pancong dan gandos itu masih sama, dari tepung beras campuran kelapa parut, santan, lalu garam, dan jadilah bandros yang diangkat namanya menjadi mobil pariwisata yang kita naiki, yakni Bandung Tour on Bus, disingkat menjadi bandros. Seperti itu ya. Ini ada 12, kalau kita ada 6. Warna birunya ada 3, warna kuningnya ada 2, dan ada warna putih 1. Nah, seperti itu ya. Nanti saya jelaskan apa perbedaannya. Oke, kita belok kanan dulu. Iya. Oke, kita lurus dulu. Kita akan melihat ada pusat pemerintahan Jawa Barat, kantornya Gubernur Jawa Barat, yaitu Gedung Sate, yaitu Gedung Sate yang merupakan landmark Jawa Barat dan mendapat statusnya sebagai cagar budaya pada tahun 2017. Ini adalah Gedung Sate. Coba lihat sebelah kanan. Gedung Sate ini adalah pusat pemerintahan Jawa Barat, kantornya Gubernur Jawa Barat, yaitu kantor Bapak Deddy Mulyadi. Ya ini.
Oke, coba lihat semuanya ke atap gedung sate. Di sana terlihat ya, ada tusukan satenya Bu di atas, ada satenya. Jumlahnya ada 6 yang bulatnya. 6 ini melambangkan bahwa pembangunan gedung sate ini menghabiskan 6 juta golden atau setara dengan 462 miliar pada saat itu. Nah, sebelah kiri. Gedung sate menghadap ke Gunung Tangkuban Perahu yang berada di utara sana, sebelah kanan. Gunung Tangkuban Perahu, dan juga ya, yang di atas sana itu bukan bentuk daging, tapi jambu air yang menandakan bahwa Bandung ini subur akan airnya. Oke, barang-barangnya hati-hati ya, takut jatuh keluar. Nah, handphonenya hati-hati. Kita belok kiri. Baik, kita masuk ke Jalan Cilamaya namanya. Kalau yang ini adalah area baratnya gedung sate. Ini tempat parkir, masjid, atau juga kantor-kantor kecil lainnya. Kalau kantornya Bapak Deddy Mulyadi ada di area timur gedung sate, timur di sebelah sana. Ini barat. Gedung sate menghadap ke utara, ke Gunung Tangkuban Perahu. Kalau tetap lurus dari sini, kalau tetap lurus itu area selatan. Kita beloknya ke kanan, ke Jalan Banda. Ini namanya Jalan Banda. Iya, oke. Berbicara tentang gedung sate, dulu namanya bukan gedung sate. Kenapa disebut gedung sate? Apakah karena ada sate di atasnya ya Pak ya? Semua orang berpikir demikian, pasti karena ada satenya. Tidak salah, itu benar, betul sekali karena ada sate di atasnya. Tapi ceritanya seperti ini. Dulu nama asli gedung sate bukan gedung sate, tetapi menggunakan bahasa Belanda yang terlalu panjang dan sulit disebutkan. Kata masyarakat pada saat itu, susah sekali namanya, kita ganti sajalah. Mereka pun melihat ke atap gedung sate ada penangkal petir, kebetulan mirip dengan sate. Kata mereka, kita namai saja yang gampang, yaitu gedung sate. Nama asli gedung sate adalah Departemen van Verkeer en Waterstaat Overbedrijven yang diganti namanya menjadi gedung sate ya. Oke, kalau ini namanya Jalan Riau, terkenal dengan factory outletnya. Di sini ada seperti Uniqlo, Trisecond, Greenlight, atau juga lain sebagainya factory outlet. Dan Jalan Riau yang tadi saya katakan diganti juga namanya menjadi Jalan LLRE Marta Dinata, Laksamana Laut Raden Edi Marta Dinata. Kita belok kiri ke Jalan Halmahera. Ini Jalan Halmahera. Di sini ada kawasan militer ya. Kalau di sini kita akan memasuki area militer tentara Indonesia. Di sebelah kanan ada Kesdam. Kesdam itu kesehatan daerah militer Siliwangi. Dan bentar, oke. Cek. Kita belok kanan dari sini. Nah, ini Bandos Permen juga Bu nih. Oke. Ini Bandos Permen juga. Baik, ini dari Jalan Halmahera kita akan belok ke kanan. Kita akan masuk ke Jalan Ambon. Namanya Jalan Ambon. Kita ke kanan. Ya, oke. Ini Jalan Ambon, kita tinggalkan Ambon, kita ke kiri ke Jalan Saparua. Di sebelah kiri ini ada lapangan olahraga. Ini adalah lapangan basket indoor dan outdoor, lalu juga ada lapangan yang sering digunakan untuk senam, jogging, bermain sepatu roda atau olahraga lainnya. Kalau yang indoor ini sering digunakan untuk turnamen seperti basket, volley, atau juga karate, boxing, dan lain-lain. Kita belok kanan. Kita masuk ke Jalan Aceh. Ini namanya Jalan Aceh. Kalau di sebelah kiri itu ada gedung Kodiklat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau Yarbers. Yarbers itu pameran tahunan Belanda yang diadakan di sini dengan sangat meriah, memamerkan hasil perkebunan seperti kopi, teh, dan kina. Kina itu sebuah tanaman yang bisa menyembuhkan penyakit malaria. Makanya di Bandung ada pabrik kina di Jalan Cicendo. Oke, kita lurus. Sebelah kanan
Ada Taman Maluku di sini. Taman Maluku di sini salah satu taman yang cukup tua juga di Bandung. Lalu juga ada Jalan Seram. Jalan Seram. Kalau sebelah kiri lagi ini adalah gedung Departemen Van Oorlog atau Departemen Peperangan. Gedung yang memiliki 128 jendela. Kalau di Semarang namanya Pawang Sewu atau Pintu Seribu. Ini bukan pintunya yang banyak, melainkan jendelanya yang banyak. Dan kabarnya dulunya ini adalah rumah dinas dari seorang jenderal yang bernama Abdul Haris Nasution. Makanya di seberang ada taman anaknya di sebelah kanan, yaitu Taman Ade Irma Suryani Nasution atau yang lebih dikenal dengan Taman Lalu Lintas. Kita lihat dari depannya seperti apa. Taman yang dulunya bernama Insulin Park lalu diganti menjadi Taman Nusantara dan sekarang menjadi Taman Ade Irma Suryani Nasution. Kita belok kanan. Oke, nah ini Taman Lalu Lintasnya. Tapi ini hari Jumat ya, jadi tutup deh tamannya. Anak-anak nih, anak-anak bisa mengeksplor taman yang sangat asri dan tentunya mengedukasi. Silakan kunjungi. Kita belok kiri, kita masuk ke Jalan Sumatera. Namanya Jalan Sumatera dan kita akan tiba dalam 10 menit lagi. Baik, kita akan segera tiba kembali di alun-alun Bandung lagi, sebentar lagi. Ada SMP Negeri 2 dan 5 di sini. Dua SMP ini bangunannya lebih tua dari gedung sate. Yang hijau ini 1913, yang abu-abu di depan itu 1917, sedangkan gedung sate itu 1920. Ibu dulu anak-anak elit Belanda itu sekolahnya dipisahkan, sekolahnya yang ini sekolah anak-anak elit Belanda pada saat itu, sedangkan anak pribumi dipisahkan, sekolahnya yang warna abu-abu. Dulu namanya Mulo, kalau dulu namanya Mulo, tapi sekarang sudah tidak dipisahkan karena sudah tidak ada perbedaan kasta lagi, semuanya tetap sama, semuanya disamakan tentunya. Salah satu lulusan dari dua SMP ini ada Bapak B.J. Habibie, Iwan Fals, Inga Krisi, Raisa, Arwan Maulana, Raffi Ahmad dan lain-lain. Oke, kita lurus dulu dari sini dan baik pemerah dulu. Kalau kita ke kiri di Jalan Jawa, ke kanan juga sama Jalan Jawa. Di sana ada beberapa sekolah Kristen, salah satunya Santo Yusuf. Tembus ke Jalan Merdeka sana, ada salah satu gereja cukup tua di sana. Oke, di sini juga ada Bandros Permen lagi di sebelah kiri. Halo, siapa itu? Oke, nah ini Bandros Permennya juga nih warna pink ya. Warna pinknya ada dua. Nah, satu lagi tadi kita lihat ada warna hitamnya juga, ada warna ungunya juga dan lain-lain. Ungunya juga ada dua, ada warna ungu muda, ada ungu tua, ada hijau muda, ada juga hijau tua. Oke, seperti itu. Baik, tapi semuanya tetap sama Bandros di Bandung. Silakan naik yang lain juga boleh ya. Oke, kita lurus dulu sebentar. Nah, kalau kita ke sana, tadi kan kalau kita tembus nih ke Jalan Merdeka, ada salah satu gereja yang cukup tua juga di sana, namanya Katedral Santo Petrus. Tapi kita nggak lewat sana ya. Sebelah kanan ada kantor pusat Balai Keselamatan juga di sini. Kita lurus dulu dan kita melewati rel kereta api lagi. Ya, oke, kita lurus. Kenapa sih di Bandung ini banyak bangunan Belanda seperti ini? Salah satu alasannya karena dulu Bandung ini sempat akan dijadikan ibu kota pemerintahan Hindia Belanda setelah Batavia atau Jakarta. Tadinya Pak, dari Batavia ibu kotanya akan dipindahkan ke Bandung Ibu, tapi tidak terlaksana. Kenapa? Karena pemerintahan Belanda mengalami krisis ekonomi. Sedangkan pemindahan ibu kota memerlukan biaya yang sangat tinggi, makanya nggak jadi dipindahkan.
Selain Bandung dan Jakarta, kota-kota lain juga banyak bangunan Belandanya. Seperti Semarang, Jogja, Surabaya, Malang, dan lain-lain. Oke, kita lihat. Kalau ke kiri di Jalan Veteran, di sebelah kanan ada Jalan Lembong. Kita lurus ke Jalan Tamblong. Oke, kita lihat di depan ada monumen sepak. Cek. Ada monumen sepak bola yang akan kita lihat di depan. Oke, sebentar ya, kita akan segera sampai nih sedikit lagi. Tinggal beberapa jalan lagi saja, tapi tadi karena ada lampu merah jadi lebih lama ya. Nah ini kalau Bandas Permen, Pak, tadi kan kita bareng sama yang warna ungu ya, yang waktu di Gedung Sate. Yang ungu kan lurus, nah itu naiknya di depan Museum Geologi, jadi haltenya ada juga di sana. Tapi itu halte Bandas Permen saja. Ada di depan museum terbesar se-Asia Tenggara, namanya Museum Geologi. Dan di sebelah kanan lagi ini adalah patung pesepak bola. Masyarakat Bandung mengenalnya dengan patung Bapak Ajat Sudrajat dari klub Persib. Kalau di Bandung ada Masjid Bekama Kelenteng peninggalan orang Tiongkok yang mualaf di Indonesia, namanya Haji Karim Oi. Nama masjidnya dua, satu ada di Jakarta Pusat di Jalan Lodza. Dan di sebelah kanan ini ada Bakery Cafe, ini ada PT Rasa. Di sana ada es krim dan juga aneka kue peninggalan Belanda yang masih ada hingga saat ini. Sejak tahun 1932 di sana ya. Selain akan kunjungi. Ada restorannya juga. Tapi restorannya masakan Indonesia tentunya ya. Oke. Baik. Coba lihat lagi bandros permennya. Apa perbedaan dengan bandros yang kita naiki? Bandros permen tidak ada tiang di dalamnya karena tidak sempat 2 tingkat. Nah, jadi kosong kan ya di atas. Dan juga kalau bandros permen Pak tidak ada bangku panjang yang seperti ibu dan teteh dan bapak duduk ini. Jadi semuanya menghadap ke depan. Tempat duduknya berdua semuanya. Dan semua tempat duduk bandros permen warnanya seperti itu. Warna abu-abu. Kalau Mang Dudung mengikuti warna mobil, mobilnya biru, tempat duduknya warna biru. Begitu pula dengan yang warna putih dan warna kuning juga, seperti itu. Nah itu kalau bandros permen kayak gitu. Ini terlihat lebih kecil karena kapasitasnya itu untuk 20 orang. Yang kita ini untuk 35 orang jika 2 tingkat. Oke, seperti itu. Tapi semuanya sama kalau bandros di Bandung, silakan naik. Harganya sama, rutenya juga sama ya. Awalnya ada yang beda rutenya, sekarang disamakan. Coba lihat sebelah kanan. Kalau ini adalah hotel tertua kedua di Bandung, namanya Grand Preanger. Dulu namanya bukan Preanger, tapi Priangan. Orang Belanda tidak bisa menyebutkan Priangan, diganti namanya menjadi Preanger. Kita lihat hotel yang tuanya lagi di depan, di jalan berikutnya. Kita belok ke kanan, kita masuk ke Jalan Asia Afrika, dan kita pun akan segera kembali ke area selatan alun-alun Bandung lagi. Oke, kita lihat di depan ada jalan aspal pertama di Indonesia yang dibangun pada abad ke-18 oleh Herman William Daniels. Jalan yang menjadi saksi bisu terjadinya konferensi Asia Afrika yang dihadiri oleh 29 negara pada tahun 1955. Jalan yang dulunya bernama Rute Bosworth diganti namanya menjadi Jalan Asia Afrika oleh Bapak Soekarno. Makanya Ibu nanti di jalan berikutnya kita akan lihat batu-batu bulat di trotoar yang tertuliskan nama-nama negara yang berkontribusi dalam konferensi Asia Afrika, seperti itu ya. Oke, dan kiri juga ada di sebelah kiri sana. Oke, baiklah semuanya, selamat datang di jalan raya terpanjang di Indonesia, panjangnya 1000 km dari Penarukan Jawa hingga Anyer Batavia. Ada 0 km kota Bandung di sini. Lalu juga di sebelah kiri ada Savoy Homan, hotel tua juga di Bandung. Savoy Homan, Bapak Soekarno menginap di kamar 244 ketika akan menghadiri konferensi Asia Afrika.
Nah ini supermarket pertama di Bandung namanya Very Vista Freeze yang sekarang menjadi Bank OCBC, dan di sebelah kanan ini adalah Gedung Society Concordia atau yang sekarang menjadi Gedung Merdeka. Ada museumnya, silakan kunjungi gratis dan museumnya bagus. Museum Konferensi Asia Afrika dan Gedung Merdeka ya. Oke, dan kita pun masuk ke titik pusat kota Bandung yaitu alun-alun Bandung. Oke, segera sampai, sedikit lagi ya. Dan sebelah kiri, kalau ini namanya Jalan Palestina, Jalan Palestina, itu Palestine Walk namanya. Lalu juga ini adalah alun-alun Bandung. Disinilah kota Bandung dimulai. Pembangunan pertamanya adalah Masjid Agung, Pendopo, dan Pasar Baru Ciguriang. Lalu setelah itu Bandung pun meluas. Ini masjid yang paling tuanya namanya Masjid Agung yang dulunya bernama Balai Nyuncung. Kita lurus. Kalau kita ke kanan, ini Jalan Banca yang tadi kita lewati, dan ada Pos Indonesia. Baiklah, itulah dia kota Bandung. Luas awalnya 900 hektar, sekarang luas Bandung telah mencapai 3.500 km persegi. Dan Bandung telah menjadi kota pariwisata dan menjadi kota ketiga, salah satu kota terbesar juga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Oke, kita masuk ke tiga jalan yang terakhir, yaitu Jalan Otista, Kepatihan, dan Jalan Raden Dewi Sartika. Dan kita pun sampai. Kita kiri dulu. Ya, oke. Ibu, kebanyakan orang Bandung itu tahunya pasar baru pertama di Bandung itu ada di sana. Tapi yang ini, sebenarnya yang ini ya, namanya Pasar Baru Ciguriang. Tapi waktu zaman Belanda sempat ada percekcokan, dibakar pasarnya, pindah ke sana, membangun pasar yang baru di sana. Dan jajaran ini tidak terlalu banyak pakai pakaian, banyaknya bahan-bahan konveksi, toko mesin, dan toko perhiasan kalau di sini. Oke, kita belok kiri dari sini. Kita masuk ke Jalan Kepatihan. Oke, kita masuk ke Jalan Kepatihan. Udah sampai nih dikit lagi. Kita ke kiri. Tuh, Otista di sana mulai sangat padat sekali. Ya, kita belok kiri. Kalau ke kanan ada makam para bupati Bandung dan pahlawan nasional seperti Raden Dewi Sartika dan lain-lain. Kalau makam para pahlawan ada di Cikutra ya, di Bandung Timur. Ya, kita masuk ke jalan ini. Yang terakhir kita lihat ada yang terakhir cek. Ada sebuah mall namanya The Kings, salah satu mall yang sudah cukup lama juga di Bandung. Silakan kunjungi juga. Dan juga di sebelah kanan kalau ini ada Trisecond, Greenlight, Bubble Box, dan Shop, dan Grand Jogja Kepatihan yang menjadi akhir dari perjalanan kita, karena di depan kita memasuki yang terakhir yaitu Jalan Raden Dewi Sartika, dan kita pun sampai. Oke, karena kita akan segera turun, silakan cek dulu barang bawaannya, takut ada yang tertinggal. Barang berharganya dijaga ya. Alun-alun merupakan pusat keramaian. Kesehatan selalu ada di mana-mana, selalu berhati-hati, dan semuanya terima kasih telah mendengarkan saya hingga selesai. Semoga sehat selalu ya, panjang umur, banyak rezekinya. Selamat liburan, selamat tahun baru, dan semoga sehat selalu. Amin ya amin. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya dan Pak Yana, tapi sebentar kita turun dulu di depan karena ini digunakan. Bentar ya. Ya, baik, kita turun di depan. Nah, ini bandos permennya, Bu. Nah, kalau yang tinggi tuh yang paling depan itu bandos yang sama dengan yang kita naiki, bandos Mang Dudung. Tapi silakan naik yang lain boleh, semuanya sama ya. Oke, sekali lagi terima kasih dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.
Terima kasih. Nah, ini ada nama-nama negara yang ada di konferensi Asia Afrika. Ada Indonesia, India, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar. Jadi ada banyak banget ya. Itu. Jadi kalau kalian ke Bandung, mampir ke sini. Ya, ini landmark yang harus dikunjungi.